Saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 4 ini. Jadi pada bab 4 ini kita akan membahas teori-teori belajar. Jadi teori belajar ada banyak ya. Jadi teori-teori ini dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan. Teori-teori belajar ini dikategorikan menjadi empat kategori. Jadi ada 4 kategori. Yang pertama behavioristic. Kemudian yang kedua kategori kognitif. Yang ketiga kategori humanistik dan kategori konstruktivistik. Kita akan bahas kategori yang pertama, behavioristik. Jadi dalam kategori behavioristik ini ada 3 pendapat ya. Ada 3 ilmuwan yang yang mempunyai teorinya masing-masing. Yang pertama ada teori koneksionisme. Teori ini dinyatakan oleh I.L. Thorndike. Jadi menurut beliau yaitu teori koneksionisme belajar pada hewan dan manusia prinsipnya memiliki kesamaan. Pada dasarnya terjadinya belajar adalah pembentukan asosiasi, bond, connection antara kesan panca indera, jadi panca indera, penglihatan, pendengaran, dan yang lain-lain dengan kecenderungan untuk bertindak, impulse to action. Proses belajar itu disifatkan sebagai learning by selecting and connecting atau lazimnya disebut trial and error learning. Kemudian teori behavioristik yang kedua ada classical conditioning. Teori ini dinyatakan oleh Ivan Pavlov dan G.B. Watson. Jadi teori ini didasarkan oleh percobaan Pavlov, yaitu mengenai fungsinya kelenjar ludah pada anjing, merupakan contoh klasik bagaimana perilaku tertentu dapat dibentuk melalui pengaturan dan manipulasi lingkungan. Proses pembentukan perilaku semacam itu disebut proses pensyaratan, conditioning process. Air liur anjing yang secara alami banyak hanya keluar apabila ada makanan. Pada akhirnya dengan proses pensyaratan air liur dapat keluar sekalipun tidak ada makanan. Kesimpulannya, dalam percobaan Pavlov terhadap ditemukan anjing belajar bahwa cahaya lampu ataupun bunyi bel itu mula-mula sebagai datangnya makanan. Pembentukan conditioned response atau CR.
Kemudian ia belajar bahwa cahaya lampu atau bunyi bel sebagai pertanda tidak ada makanan, penghilang siar. Kemudian teori yang ketiga ada operant conditioning. Jadi teori ini dikemukakan oleh B.F. Skinner. Jadi sama seperti Pavlov dan Watson, Skinner juga memikirkan perilaku sebagai hubungan antara perangsang dan respon. Tetapi berbeda dengan kedua ahli yang terdahulu, Skinner membuat rincian lebih jauh yang membedakan adanya dua respon, yaitu respondent response atau reflective response dan operant response atau instrumental response. Respondent response atau reflexive response yaitu respons yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu. Perangsang-perangsang yang demikian itu disebut eliciting stimuli, menimbulkan respon-respon yang secara relatif menetap. Misalnya, makanan yang menimbulkan keluarnya air liur. Pada umumnya, perangsang-perangsang yang demikian itu mendahului respons yang ditimbulkannya. Kemudian, operant response atau instrumental response yaitu respons yang ditimbulkan dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Perangsang yang demikian itu disebut reinforcing stimuli atau reinforcer. Karena perangsang-perangsang tersebut memperkuat respons yang telah dilakukan oleh organisme. Dengan kata lain, perangsang yang demikian itu mengikuti dan karenanya memperkuat suatu perilaku yang telah dilakukan. Apabila seorang anak belajar telah melakukan tindakan, kemudian ia mendapat hadiah, maka ia akan belajar menjadi lebih giat, respon menjadi lebih intensif atau kuat. Kemudian dalam kategori behavioristik ini ya, di sini ada prinsip-prinsip belajar. Jadi prinsip-prinsip belajar dalam behavioristik ini: 1. Peran konsekuensi. 2. Pembentukan atau shaping. 3. Pengurangan tingkah laku atau extension. 4. Generalisasi. 5. Diskriminasi. 6. Vicarious learning atau match dependent behavior. Kemudian sekarang kita masuk ke teori kategori kognitif. Jadi yang pertama ini dikemukakan oleh Kafka, Kohler, dan Wertheimer. Jadi teori ini disebut teori Gestalt. Jadi Gestalt ini artinya susunan atau konfigurasi atau bentuk pemahaman atas situasi perangsangnya. Jadi dalam teori Gestalt ini berbeda dari teori-teori behavioristik yang mengabaikan peranan pengertian insight dalam belajar.
Teori Gestalt justru menganggap bahwa insight itu adalah inti belajar. Belajar yang sebenarnya bersifat insightful learning. Jadi sumber yang utama adalah dimengertinya hal yang dipelajari. Eksperimen-eksperimen Kohler sebagaimana sedikit telah disinggung di bagian yang tadi behavioristik ya. Jadi contohnya itu dari Kohler ini, dari eksperimen Kohler ini contohnya yaitu kera yang berada di dalam kandang mengamati pisang yang ada di luar kandang yang tidak dapat dijangkau dengan kaki dan tangannya. Pada jarak yang lebih dekat darinya adalah tongkat. Antara pisang dengan tongkat dan kandang sebenarnya terkandung hubungan yang berarti. Dalam hal ini masih berupa hubungan tempat. Begitu kera mengamati struktur itu secara keseluruhan, timbul semacam pemahaman sederhana bahwa ada hubungan yang lebih bermakna di antara pisang, tongkat, dan kandang yang dipisahkan oleh jarak itu. Hubungan fungsional yang ditemukan adalah alat. Tongkat merupakan alat untuk mengambil pisang. Dari awal yang melihat bagian-bagian itu dalam hubungan tempat menjadi hubungan alat menunjukkan telah terjadi perubahan struktur kognitif. Kemudian yang kedua ada teori belajar Jean Piaget atau disebut juga teori perkembangan kognitif. Jadi dalam teori perkembangan kognitif ini ada empat tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama, tahapan sensori motorik. Tahapan ini terjadi pada umur 0 sampai 2 tahun. Ciri-cirinya dalam tahapan ini yaitu perkembangan berdasarkan tindakan dan dilakukan selangkah demi selangkah. Kemudian setelah tahapan sensori motorik ini ke tahapan selanjutnya yaitu praoperasional. Jadi praoperasional ini terjadi pada umur 2 sampai dengan 7 tahun. Ciri-ciri perkembangan pada tahapan ini yaitu penggunaan simbol atau tanda bahasa dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Kemudian setelah itu tahapan operasional konkret pada umur 7 sampai dengan 11 tahun. Ciri-ciri perkembangan yaitu sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya reversible dan kekekalan. Kemudian setelah itu tahapan operasional formal pada umur 11 tahun ke atas. Ciri perkembangannya yaitu anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Kemudian teori selanjutnya, teori belajar G. Brunner atau disebut juga Free Discovery Learning. Jadi G. Brunner ini menyatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya.
Kemudian setelah itu ada teori belajar bermakna Ausubel. Jadi menurut Ausubel, belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitif. Kemudian ada teori belajar Robert M. Gang. Jadi menurut Robert ini, belajar dapat diartikan sebagai proses kognitif yang mengubah sikap stimulasi lingkungan melalui pengolahan informasi menjadi kapabilitas baru. Kemudian Robert menjelaskan bahwa belajar melibatkan 3 komponen, yaitu kondisi internal, kondisi eksternal, dan hasil belajar. Kemudian ada teori self-regulated learning. Jadi teori ini dikemukakan oleh Zimmerman. Self-regulated learning mengacu pada perencanaan yang hati-hati dan monitoring terhadap proses-proses kognitif dan afektif yang tercakup dalam penyelesaian tugas-tugas akademik yang berhasil dengan baik. Kemudian Bandura mendefinisikan self-regulation sebagai kemampuan untuk mengontrol perilaku mereka sendiri dan juga pekerja keras. Kemudian selanjutnya ada kategori teori humanistik. Jadi dalam kategori teori humanistik ini ada pendapat dari Benjamin S. Bloom dan Krathwohl. Jadi menurut Bloom dan Krathwohl, belajar merupakan proses perkembangan kemampuan yang mencakup 3 ranah, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian ada teori belajar Kolb. Jadi menurut Kolb, belajar dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Pengalaman konkret, 2. Pengalaman kreatif dan reflektif, 3. Konseptualisasi, dan 4. Eksperimentasi aktif. Tahapan ini terjadi secara berkesinambungan dan berlangsung di luar kesadaran peserta didik. Kemudian teori belajar kategori yang terakhir yaitu teori konstruktif. Di sini dijelaskan yaitu teori belajar Vygotsky. Vygotsky yang menyatakan bahwa keutamaan dalam proses belajar sosial ialah mementingkan hubungan antara individu dan lingkungan dalam pembentukan pengetahuan,
sehingga keterampilan untuk berinteraksi sosial setiap individu sangat dibutuhkan sebagai faktor yang terpenting dalam memicu perkembangan kognitif seseorang. Baik, itulah tadi 4 kategori teori-teori belajar ya yang bisa saya jelaskan. Demikian. Terima kasih.